Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi kita, tanpa terasa Tuhan pelihara kita hari lepas hari. Hingga sampai di Minggu pagi hari ini. Dan dalam ibadah bersama Gereja Sidang Jemaat Allah Ceria. Walaupun secara online, itu bukan penghalang untuk kita menikmati berkat-berkat anugerah Allah saat kita memuji menyembah Dia. Siapkan hati, dan mari dengan segenap hati kita memuji, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan. Bertepatan hari ini adalah Hari Nasional Kaum Muda. Yang akan melayani adalah semua orang-orang muda. Mari orang-orang muda kobarkan semangat, kasih, melayani Tuhan dan sesama. Dan lihatlah, Tuhan dengan rencananya yang agung dan ajaib itu akan dinyatakan di dalam dan melalui kehidupan. Haleluya. Mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur. Engkau pelihara kami, Engkau lindungi kami, Engkau sertai kami hari demi hari. Sehingga hari ini Tuhan, kami bersama sekali lagi bersatu di dalam iman, memuji, menyembah, dan bersyukur kepadamu. Biarlah Engkau memberkati jalannya ibadah pada minggu pagi ini, dari awal hingga akhirnya. Mengurapi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Dan setiap rumah, keluarga demi keluarga. Engkau lawatlah Tuhan dengan kehadiran. Dan jamahlah setiap pribadi. Haleluya. Demikian ibadah ini ditabiskan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, bawa hatimu masuk dalam
tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan. Yes, Jesus. Baik Engkau, Bapakku yang baik, pengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan. Ya Yesusku, Kau baik. Yes, Kau baik Tuhan. Ya Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau sembah Dia, katakan haleluya. Holy Spirit, lead me in your way. Guide my life to please you every day. I want you to take control, this throne of my heart and soul. Your kingdom come, your will be done. Be glorified, Jesus the Christ. Be magnified, my Lord, my God. I will praise the name of the Lord forever and always testify your extreme love on the cross, impacting the world I'm living in. I will praise the name of the Lord forever and always testify your extreme love on the cross, impacting the world I'm living in. Holy Spirit, lead me in your way. Guide my life to please you every day. I want you to take control, this throne of my heart and soul. Your kingdom come, your will be done. Be glorified, Jesus the Christ. Be magnified, my Lord, my God. I will praise the name of the Lord forever and always testify your extreme love on the cross, impacting the world I'm living in. I will praise the name of the Lord forever and always testify your extreme love on the cross, impacting the world I'm living in. Nations will bow before my God, the owner of heaven above and earth under the sky. Every tongue will proclaim that Jesus is the Messiah.
Semuanya ku serahkan Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu. Jadikan ku bencanamu untuk memuliakan-Mu, mengirimmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bencanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berbakti dalam kasih Kristus yang luar biasa. Pagi ini pagi yang sangat spesial karena kita ibadah Minggu pagi ini adalah perayaan Hari Nasional Kaum Muda GSJ yang ada di seluruh Indonesia. Wow, itu sangat luar biasa sekali. Dan sebelum kita belajar sebagian daripada firman Tuhan, saya undang kita semua untuk tundukkan kepala, kita berdoa, kita memohon kepada Roh Kudus, kepada Bapa di surga supaya mengurapi firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar, supaya kehidupan kita akan diubahkan melalui firman Tuhan yang sebentar kita akan belajar bersama-sama. Saya undang kita semua untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu Engkau Allah yang sangat luar biasa ya Bapa. Kau yang memberikan kami kesehatan, kehidupan, Kau yang melindungi kami Tuhan sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, bahkan sepanjang kehidupan kami. Kami tidak bisa melakukan apapun ya Bapa tanpa pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih buat saat ini Tuhan, terima kasih buat satu hari ini Tuhan yang Kau berikan kembali kepada kehidupan kami untuk kami belajar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang sebentar kami dengar Tuhan itu boleh mengubahkan kehidupan kami, juga mengubahkan orang-orang yang di sekitar kami Tuhan melalui kehidupan kami. Akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan akan besar kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui pekerjaan dan kehidupan yang kami lakukan. Untuk itu kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, sehingga apapun yang kami dengar pagi ini Tuhan, apapun yang kami pelajari hari ini Tuhan, itu boleh menjadi titik terang dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami akan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terlebih daripada itu semua Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, berdirilah di kedua belah bibir hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga setiap perkataanku Tuhan itu memiliki kuasa untuk mengubahkan setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Dan kami butuh pengurapan-Mu Tuhan, karena tanpa pengurapan Tuhan, apapun yang kami kerjakan hari ini semua akan sia-sia. Untuk itu kami memohon Tuhan agar Engkau mengurapi kami semua. Dan biarlah oleh pengurapan-Mu, firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami akan berdampak luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Wow, hari ini hari yang luar biasa Bapak Ibu semua yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, terkhususnya buat orang-orang muda. Karena minggu ini adalah minggu perayaan Hari Nasional Kaum Muda GSJ yang ada di seluruh Indonesia. Sepanjang bulan ini menjadi bulan perayaan Hari Nasional
kaum muda GSJ yang ada di Indonesia. Dan tema besar kita sepanjang tahun ini adalah Extreme Impact, terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua yang ada di sini. Perikopnya, pokok anggur yang benar, demikianlah firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wow, temanya luar biasa sekali, Extreme Impact. Kita tahu ini bukan perkara yang mudah, tapi apa boleh buat, kita harus menjadi dampak yang luar biasa. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari sama-sama hari ini, Bapak Ibu sekalian dikasih dalam nama Yesus Kristus. Yang pertama, apa itu Extreme Impact? Nah, yang kedua, kenapa harus Extreme Impact? Dan yang ketiga, bagaimana cara agar Extreme Impact itu terjadi? Yang pertama, apa itu Extreme Impact? Extreme Impact adalah mencapai sesuatu yang melebihi ekspektasi kita. Dengan kata lain, kita harus memaksa diri kita untuk mencapai potensi maksimal, bahkan di atas batas, meskipun kita tahu ada rintangan dan halangan yang begitu luar biasa menanti di depan kita. Tapi saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa melaluinya. Itulah Extreme Impact. Kenapa harus Extreme Impact? Ya supaya seperti yang dikatakan di Yohanes 15 ayat yang ke-8 tadi, supaya Bapa-Ku dipermuliakan ketika kita berbuah banyak. Artinya kalau kita menjadi dampak yang luar biasa, disitulah nama Allah akan dipermuliakan. Nah, yang ketiga, bagaimana cara agar Extreme Impact itu terjadi? Nah, bagaimana cara agar Extreme Impact itu terjadi? Ini kita akan membaginya menjadi 3 poin dan kita akan sama-sama belajar. Saya percaya Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih dalam nama Yesus, khususnya orang-orang muda, pagi ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita menjadi dampak yang luar biasa atau berbuah banyak sehingga nama Allah dipermuliakan. Dan pagi ini kita akan sama-sama belajar itu sehingga ketika kita keluar, dampak yang besar itu akan benar-benar terjadi. Yang pertama, kita harus tahu siapa kita dan apa tujuan kita diciptakan. Dan kita harus benar-benar tahu rencana Tuhan dan janjinya buat hidup kita. Yosua 1 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kita harus tahu siapa kita dan apa tujuan kita diciptakan. Kita adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu luar biasanya menginginkan kita selalu dekat dengan Dia. Dan tujuan Allah menciptakan kita supaya kita menghasilkan buah sehingga namanya dipermuliakan. Dan kita harus benar-benar tahu tujuan Tuhan dan janjinya dalam hidup kita. Yosua 1 ayat yang ke-3 dengan jelas mengatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Itu adalah rencananya Allah. Allah berencana supaya, maksud saya begini, Allah memiliki rencana bahwa setiap tempat yang kita injak atau dimanapun kita berada, itu akan diberikan kepada kita. Itu rencananya Allah. Dan itu janjinya yang sudah Dia tepati kepada Musa dan juga kepada Yosua, dan itu berlaku buat kehidupan kita sekarang, dan itu masih sangat relevan terjadi. Jadi kalau ditanya siapa kita dan apa yang Allah rencanakan buat kita, jelas kita adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, yang maha sempurna. Allah begitu mengasihi kita dan Allah berencana untuk menjadikan tempat di mana kita berada akan menjadi milik dan kepunyaan kita. Dan untuk mencapai Extreme Impact, Bapak Ibu sekalian yang dikasih dalam nama Yesus, ada 3 hal besar yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah keep moving. Keep moving itu selalu bergerak, selalu responsif dan juga konsisten. Kita harus respon apa yang terjadi di sekitar kita. Roma 12 ayat yang 11, saya yakin kita semua hafal sekali dengan ayat ini. Ketika kita tutup Alkitab juga saya yakin sekali kita sangat-sangat menghafal ayat ini, karena sebelum pandemi Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Aris Budianto itu sering sekali mengucapkan ayat ini menjadi yel-yel kita, menjadi DNG kita. Saya akan bacakan buat kita semua yang ada di sini. Roma 12 ayat 11, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Kita bergeser ke Wahyu 14 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah pertama, ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, untuk membuat extreme impact itu menjadi nyata, hal pertama yang harus kita lakukan adalah keep moving atau terus bergerak. Terus bergerak, terus responsif dan konsisten. Kita harus bisa melihat sekitar kita, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi yang luar biasa ini. Kita harus terus bergerak, kita terus memaksa diri kita untuk terus bergerak, untuk tidak diam di tempat kita. Supaya apa? Supaya ada perubahan yang bisa kita lakukan, sehingga melalui kehidupan kita, melalui pergerakan kita, melalui konsistensi kita, ada dampak yang terjadi dan orang melihat bahwa yes, orang-orang Kristen yang selalu bergerak itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, yang kedua, keep moving forward atau selalu bergerak maju. Pastikan selalu menambah satu langkah maju ke depan, dan pastikan arahnya selalu ke depan dan selalu positif. Bapak Ibu yang sekali dikasih dalam nama Yesus, saya yakin sekali bahwa saat-saat ini adalah saat-saat yang sulit sebetulnya. Saya percayalah ketika kita maju terus memaksakan diri kita untuk selalu melangkah maju ke depan, selalu positif, akan ada hal-hal besar yang bisa kita lakukan. Ada hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan. Dan ketika kita bersungguh-sungguh melakukannya dan bersungguh-sungguh menambahkan satu langkah setiap harinya, walaupun itu langkah kecil, saya yakin akan ada perubahan besar yang terjadi ketika kita konsisten melakukan langkah-langkah kecil itu tadi. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu iman kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat yang ke-6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat yang ke-7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Berusaha sungguh-sungguh itu adalah kualitas kekristenan yang harus terus meningkat sampai ke titik yang tertinggi. Titik yang terendah ada iman, titik yang kedua ada kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kesalehan, kasih kepada saudara seiman, sehingga kita bisa mengasihi semua orang walaupun tidak seiman dengan kita. Itu adalah kasih yang sungguh-sungguh. 8 jurus menuju extreme impact itu adalah yang pertama tadi dikatakan, kita harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada kita iman kepada kebajikan. Kita harus beriman supaya dari iman kita itu lahirlah kebajikan, dan dari kebajikan lahirlah pengetahuan, dan dari pengetahuan lahirlah penguasaan diri, dan dari penguasaan diri lahirlah ketekunan, dan dari ketekunan lahirlah kesalehan. Sehingga dari kesalehan itu akan ada lahir kasih kepada saudara seiman dan kasih kepada semua orang. Itu poin kedua yang harus kita lakukan ketika kita mau mencapai extreme impact. Dan poin yang ketiga ada keep on track atau tidak menyimpang, fokus dalam rencana Allah dan bertindak hati-hati. Yohanes 1 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua. Hanya kuat dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini yang ketiga, keep on track atau tidak menyimpang, fokus pada rencana Allah dan bertindak hati-hati. Ayat yang ke-7 saya selalu suka Yosua ini. Hanya kuat dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kita tahu bahwa di masa pandemi ini begitu sulit Bapak Ibu sekalian. Saya tahu banyak pengusaha yang bangkrut. Tapi jelas Allah berkata, hanya kuat dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuat dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum Taurat atau firman Tuhan yang selalu kita baca. Selama kita hidup dalam jalurnya Allah, selama kita hidup tidak menyimpang dari ketetapan firman Tuhan, kita akan baik-baik saja. Apalagi kalau kita memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkan itu siang dan malam,
apapun yang akan kita lakukan itu akan berhasil. Ini bukan kata saya, tapi Allah yang menjanjikan itu. Tapi ada beberapa hal, ada 5 hal yang akan membuat extreme impact ini menjadi gagal. Yang pertama adalah ini adalah 5 kesalahan hidup jemaat di dalam gereja, atau bisa saya katakan 5 kesalahan yang sering kali kita lakukan tanpa kita sadari. Khususnya orang-orang muda, ini akan menghancurkan kehidupan kita sehingga kehidupan kita gagal berdampak. Hal yang pertama adalah sering menyepelekan hal-hal kecil. Ini yang pertama. Jangan pernah membicarakan diri untuk menyepelekan hal-hal kecil, karena kita tahu hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang kecil itulah Allah mempercayakan kita kepada hal-hal yang besar. Itu loh, meski tampak sederhana, suatu hal kecil tidak dapat mengiringmu kepada tugas yang lebih besar. Jadi penting buat kita untuk tidak menganggap remeh hal-hal yang kecil. Penting buat kita. Karena kadang-kadang kekristenan kita sering kali diuji dengan hal-hal yang kecil gitu loh. Kita ingin melakukan hal yang besar, padahal hal yang kecil aja kita nggak mampu laklui. Kita nggak bisa melakukan hal yang kecil, mana mungkin Allah percayakan kepada kita hal-hal yang besar. Jadi yang pertama, kesalahan yang membuat kita gagal berdampak, yang pertama adalah sering menyepelekan hal-hal yang kecil. Hal yang kedua, menjalani hidup dengan gengsi. Nah ini bahaya. Sebenarnya banyak orang yang memaksakan dirinya untuk terlihat hidup wow, terlihat hidup mewah, padahal kemampuan finansialnya tidak sebagus itu. Dan ini sering terjadi. Anak-anak muda masa kini sering mementingkan gengsi. Contohnya makan siang di kafe terkenal karena malu kalau makan di tempat biasa itu, atau cuma menikmati segelas kopi itu kayaknya nggak bisa diposting di sosial media. Jangan. Itu bukan hal yang penting, karena itu akan membuat kita gagal untuk menjadi dampak bagi orang-orang di luar sana. Yang ketiga, tidak berani mencoba hal-hal baru. Ini kesalahan ketiga, tidak berani mencoba hal-hal baru. Hidup ini selalu bergerak dan penuh perubahan. Sebentar saja kamu terlena, maka itu akan membuat kita tertinggal jauh. Gitu loh. Kita sering kali anak-anak muda itu seperti ya udah gue gini-gini aja, atau kehidupan jemaat di gereja itu seperti ya udah begini-begini aja, lagi kondisi Covid nih, ya udah kita nggak usah yang ngoyo-ngoyo atau bagaimana, yang penting berjalan aja. No. Allah tidak menghendaki di Bapak Ibu sekalian. Allah menginginkan kita bergerak dan melakukan perubahan sebetulnya. Tapi seringkali kita seperti takut mencoba hal-hal yang baru karena kita takut gagal. Padahal kalau kita mencoba, belum tentu kita gagal. Tapi kalau kita tidak mencoba hal-hal yang baru, sudah pasti kita gagal. Nah itu kesalahan ketiga. Nah kesalahan keempat, mengabaikan kritik dan saran. Nah ini yang paling parah nih. Ini yang paling parah nih. Anak-anak muda zaman sekarang memang penuh semangat, tapi juga punya sikap egois yang sangat amat tinggi. Harga diri membuat mereka mengabaikan kritik-kritik dan saran mungkin dari yang lebih muda usianya, mungkin dari yang lebih senior usianya. Karena apa? Karena masa muda itu adalah masa yang penuh energi, masa-masa butuh pengakuan gitu loh. Kadang-kadang orang-orang muda itu lebih sering ke arah enggak, kita mampu, kita nggak butuh saran orang lain, oke kita mampu. Itu loh, itu yang sering terjadi. Nah ketika kita hidup dalam sebuah komunitas, tapi kita tidak mau menerima kritik dan saran dari orang-orang di sekitar kita, maka kehidupan kita akan begitu-begitu aja. Kita nggak akan bisa membuat sebuah perubahan. Karena sebetulnya kalau saya pribadi, saya lebih suka menerima kritik dan saran daripada pujian. Karena kadang-kadang pujian dari musuh itu lebih menyenangkan hati kita daripada kritik atau tamparan dari seorang sahabat. Nah ini penting buat kita ketahui. Jadi kesalahan pertama, sering menyepelekan hal yang kecil. Kesalahan kedua, menjalani hidup dengan gengsi. Dan kesalahan ketiga, tidak berani mencoba hal-hal baru. Dan yang keempat, mengabaikan kritik dan saran. Dan yang terakhir, menyukai jalan pintas daripada belajar atau maunya instan. Nah ini yang paling parah nih. Anak-anak muda zaman sekarang itu sukanya yang instan-instan gitu loh. Yang kayak mengabaikan sebuah proses gitu loh. Lebih mementingkan tujuannya. Padahal menurut saya pribadi, tujuan itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah prosesnya. Karena kita nggak mungkin sampai kepada sebuah tujuan tanpa sebuah proses.
Tapi kadang-kadang anak-anak muda atau orang-orang Kristen tidak berhasil membuat perubahan atau kehidupan yang begitu-begitu aja. Itu karena kita tidak mau mencoba hal yang baru dan kita lebih senang hal-hal yang instan. Dan kita lebih suka lebih terfokus pada tujuan daripada pada prosesnya. Nah, itu hal-hal yang akan membuat kita gagal menjadi extreme impact. Makanya dari itu Bapak Ibu, kita harus memiliki mental dari pemenang. 1 Korintus 9 ayat 24, demikian firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itulah larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jelas. Kita harus memiliki mental pemenang. Kalau kita mau menjadi dampak yang luar biasa, bagaimana cara kita untuk berbuah banyak sehingga ada nama Allah yang dipermuliakan atas buah-buah dari kehidupan kita. Miliki mental pemenang. Kita harus terus berlari sampai akhir. Sampai akhir. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ingat panggilan kita Bapak Ibu. Ingat panggilan kita. Ingat panggilan kita adalah berbuah yang tetap. Yohanes 15 ayat 16, demikian firman Tuhan, bukankah kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Perhatikan Bapak Ibu sekalian dalam nama Yesus, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapakku dalam namaku diberikannya kepadamu. Jelas sekali Bapak Ibu pada hari ini apa yang kita pelajari pagi ini. Extreme impact itu adalah dampak yang luar biasa. Tuhan telah membentuk kita. Bapak Ibu sekalian, Tuhan telah memanggil dan mengutus kita itu jelas untuk sebuah tujuan yang besar. Tuhan mau kita membuat sebuah perubahan. Tuhan menginginkan kita membuat sebuah terobosan-terobosan yang besar dan meninggalkan zona nyaman kita. Kita harus melakukan hal-hal yang baru dengan cara yang baru agar perubahan itu bisa terjadi. Karena Tuhan sudah merancang hidup kita dengan sedemikian rupa. Kita dibentuk, diperlengkapi, kemudian diutus untuk sebuah tujuan yang besar. Tujuan apa? Keselamatan yang dari Allah itu sampai kepada ujung bumi. Sudah waktunya bagi kita untuk beralih kepada tanggung jawab yang lebih besar. Karena Allah bersiap sedia untuk melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Pelayanan kita, pekerjaan kita, segala aktivitas apapun yang kita kerjakan. Dengan demikian kehidupan kita akan membawa dampak yang besar. Dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Salam Extreme Impact. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Sungguh sebagai gembala sedang saya sangat mengucap syukur. Sebab orang-orang muda justru yang berkarya nyata di dalam pelayanan gereja sidang jemaat Allah. Dapat dikatakan orang muda bukan hanya sebagai penopang pelayanan gereja, tapi dikatakan motor penggerak di dalam pelayanan kemajuan perkembangan gereja dari dulu, sekarang, dan sampai masa yang akan datang. Bertepatan dengan Hari Nasional Kaum Muda GSJA tahun ini yang bertema Extreme Impact, berdampak secara nyata, secara ekstrim, dengan harapan melalui Hari Nasional ini kaum muda lebih berdampak lagi. Itu sebabnya seperti ayat tema yang diambil dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itu berarti setiap kaum muda bukanlah orang-orang muda yang sekedar menjadi Kristen, ber-KTP Kristen, tetapi menjadi orang-orang muda yang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Tetaplah tinggal dalam Kristus, seperti konteks dalam Yohanes 15, yaitu tentang berbuah buah sebagai anggur
yang baik, yang berbuah lebat. Mari orang-orang muda, tetaplah berdampak secara ekstrim. Selamat Hari Nasional Kaum Muda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita mengangkat doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur juga Tuhan kalau kami boleh merayakan Harnas Kaum Muda, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, jadikan kami kaum muda yang mengasihi Engkau, kaum muda yang mengandalkan Engkau dalam segala hal, kaum muda yang berpegang teguh pada firman-Mu Bapa, supaya kami menjadi terang bagi bangsa dan negara di mana kami ada saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, kiranya Engkau memulihkan bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Engkau pulihkan Tuhan dalam kondisi pandemi saat ini Tuhan. Kiranya Engkau menjamah bangsa kami Tuhan, memulihkan bangsa kami. Kami tahu bangsa kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa kami akan dipulihkan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, buat seluruh gereja-gereja dimanapun Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati setiap gereja-gereja, supaya kami boleh menjadi dampak yang baik bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa supaya gereja-gereja bisa membawa terang-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan, di seluruh pelosok-pelosok Tuhan, kiranya nama-Mu yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, terkhusus untuk gereja Gereja Ceria pada saat ini Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur untuk gereja yang di mana kami beribadah sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalamnya. Kami memiliki Bapak dan Ibu Gembala yang baik, yang memperhatikan kami. Kiranya Tuhan, Engkau terus memakai juga Bapak dan Ibu Gembala kami sebagai berkat bagi anak-anak muda di dalam gereja kami, supaya kami terus berkembang dan kami terus menjadi dampak yang baik bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami Tuhan, dimanapun kami berada. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertai. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruh pokok doa kami pada saat hari ini Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Bapa, sebab Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kini biarlah Engkau memberkati umat-Mu, tua, muda, besar, kecil, seperti firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kekasih-kekasih Kristus, mari kita jalani kehidupan kita selanjutnya bersama dengan berkat ini, yaitu kita tetap menjadi murid-murid Kristus yang berbuah lebat, dan demikianlah Bapa dipermuliakan melalui kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Terimalah berkat besar dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan, dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Amin.